Sejarah lengkap pasukan Kopassus. Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. 1. Kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya berada dalam kondisi aman dan stabil. Ancaman datang dari berbagai arah, baik dari luar maupun dalam negeri. Belanda berusaha kembali menjajah melalui agresi militer. Sementara di dalam negeri muncul berbagai pemberontakan bersenjata. Pada masa ini, TNI masih dalam tahap pembentukan. Persenjataan terbatas, pengalaman tempur tidak merata, dan struktur organisasi belum sepenuhnya mapan. Banyak wilayah Indonesia memiliki medan berat, berupa hutan lebat, pegunungan, rawa, dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menuntut kehadiran satuan militer yang memiliki kemampuan khusus, terutama dalam perang gerilya, operasi hutan dan pegunungan, infiltrasi dan intelijen, serta penumpasan pemberontakan bersenjata. 2. Ancaman pemberontakan dan kebutuhan pasukan khusus. Memasuki tahun 1950, Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan, di antaranya Republik Maluku Selatan atau RMS, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI, PRRI atau Permesta, serta gerakan separatis di berbagai daerah. Pemberontakan RMS di Maluku menjadi pelajaran penting bagi TNI AD. Pasukan reguler mengalami kesulitan besar menghadapi musuh yang bergerak cepat, menguasai medan, dan menggunakan taktik hit and run. Situasi ini mendorong pimpinan TNI AD untuk mencari solusi strategis, yaitu membentuk pasukan kecil, gesit, disiplin tinggi, dan mampu beroperasi secara mandiri dalam jangka waktu lama. 3. Gagasan pembentukan pasukan komando. Tokoh utama di balik lahirnya Kopassus adalah Kolonel Alex Everett Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi. Ia menyadari bahwa TNI membutuhkan satuan elit yang memiliki kualitas tempur setara atau bahkan melampaui pasukan khusus asing. Kawilarang terinspirasi dari pengalaman Belanda yang pernah menggunakan Korps Speciale Troepen atau KST dalam operasi militer di Indonesia. Pasukan ini terkenal disiplin, terlatih, dan efektif dalam operasi khusus. Dari sinilah muncul gagasan untuk membentuk pasukan komando versi Indonesia. 4. Pembentukan KTT-3 dan peran Muhammad Ijon Janbi. Pada 16 April 1952, secara resmi dibentuk satuan bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 atau KTT-3. Komandan pertamanya adalah Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan perwira KST berdarah Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan mengabdi kepada TNI. Ijon Janbi berperan sangat besar dalam menyusun sistem pendidikan komando, membentuk disiplin keras, menanamkan mental baja dan keberanian prajurit, serta memperkenalkan latihan fisik ekstrim. Tidak semua prajurit mampu menyelesaikan pendidikan ini. Banyak yang gugur dalam latihan karena kelelahan ekstrim, namun dari sinilah lahir pasukan dengan kualitas terbaik. 6. Perubahan nama dan evolusi organisasi. Seiring waktu, satuan ini mengalami beberapa perubahan nama dan struktur. 1. 1952 KTT-3. 2. 1953 Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD. 3. 1955 Regimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. 4. 1985 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Nama RPKAD sangat melekat di hati masyarakat Indonesia hingga era 1980-an. 6. Kiprah Kopassus di era 1950-an, 1960-an. Penumpasan pemberontakan. Kopassus menjadi ujung tombak dalam berbagai operasi militer. Operasi melawan DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Operasi melawan PRRI atau Permesta, operasi pengamanan wilayah strategis. Kopassus dikenal sangat efektif karena operasi senyap, penyergapan mendadak, dan penguasaan intelijen lapangan. 7. Operasi Trikora dan pembebasan Irian Barat. Dalam operasi Trikora 1961-1962, Kopassus terlibat langsung dalam infiltrasi pasukan ke wilayah Papua, operasi intelijen strategis, dan pengumpulan informasi kekuatan musuh. Operasi ini berujung pada kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
8. Operasi Dwi Kora dan konflik Malaysia. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964-1966, Kopassus melaksanakan operasi lintas batas, misi sabotase, dan operasi intelijen rahasia. Banyak operasi dilakukan secara tertutup dan hingga kini masih menjadi bagian dari sejarah militer rahasia Indonesia. 9. Kopassus di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Kopassus berkembang menjadi satuan elit yang sangat berpengaruh. Sejumlah tokoh penting TNI berasal dari Kopassus, seperti Sarwo Edi Wibowo, Beni Mordani, dan Prabowo Subianto. Kopassus terlibat dalam operasi di Timur Timur, operasi keamanan nasional, dan operasi intelijen strategis. 10. Operasi Woyla, puncak prestasi Kopassus. Pada tahun 1981, Kopassus melaksanakan Operasi Woyla, pembebasan sandara Garuda Indonesia yang dibajak di Thailand. Operasi ini berlangsung sangat cepat, minim korban, dan mendapat pengakuan internasional. Keberhasilan ini menjadikan Kopassus diperhitungkan dunia. 11. Era reformasi dan penyesuaian zaman. Pasca 1998, Kopassus menghadapi tantangan baru, yaitu reformasi TNI, penegakan HAM, dan transparansi operasi. Kopassus beradaptasi menjadi pasukan profesional modern dengan fokus kontraterorisme, operasi khusus strategis, dan pertahanan negara non-konvensional. 12. Struktur dan satuan Kopassus. Kopassus terdiri dari Grup 1 dan 2, Operasi Tempur, Grup 3, Sandi Yuda, Intelijen, dan Sat 81 atau Gultor, Anti-Teror. 13. Filosofi, moto, dan identitas. Moto Kopassus adalah berani, benar, berhasil. Baret merah melambangkan keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan pada NKRI. 14. Penutup. Kopassus bukan sekedar pasukan militer, melainkan simbol ketangguhan, disiplin, dan pengabdian tertinggi kepada bangsa dan negara. Dengan sejarah panjang lebih dari 7 dekade, Kopassus telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Republik Indonesia. Jika kamu mau, saya bisa mengubah ini menjadi naskah YouTube 30 menit, membuat versi storytelling dramatis, menambahkan opening-closing khas channel sejarah, atau membuat ringkasan per bab untuk visual video. Tinggal bilang format yang kamu mau.